Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang metode asosiasi dua arah Goodman-Kruskal. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok STANS yang beranggotakan Heru Satria Anggara, M. Azlan Syah, M. Fajar Arya Dwi Putra, Rizky Fawaz Khairi, dan Willy Zazi Putra. Latar belakang Goodman-Kruskal gamma adalah metode non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel ordinal, seperti kepuasan pelanggan dan niat pembelian ulang. Metode ini mengabaikan nilai yang sama dan hanya mempertimbangkan pola, konkordan, serta diskordan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi penggunaan metode tersebut dalam memahami pengaruh kepuasan terhadap keputusan pembelian ulang serta menilai efektivitasnya dalam mengukur asosiasi data ordinal. Baik, selanjutnya masuk ke dalam metodologi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiasi dua arah statistik Goodman-Kruskal. Variabel yang diukur meliputi yang pertama, kepuasan terhadap kualitas produk, yang diukur menggunakan skala Likert 5 poin, mulai dari sangat tidak puas hingga sangat puas. Yang kedua, niat untuk melakukan pembelian ulang, diukur menggunakan skala Likert 5 poin, mulai dari sangat tidak mungkin hingga sangat mungkin. Selanjutnya yaitu data penelitian. Dari data penelitian ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu sangat tidak mungkin membeli lagi, yang mana memiliki 50 orang sangat tidak puas, 30 orang tidak puas, 10 orang netral, 5 orang puas, dan 2 orang sangat puas. Yang kedua, tidak mungkin membeli lagi, yang mana 20 orang sangat puas, sangat tidak puas. Yang kedua, 40 orang tidak puas, 35 orang netral, 10 orang puas, dan 2 orang sangat puas. Yang ketiga, netral, yang mana 5 orang sangat tidak puas, 15 orang sangat tidak puas, 50 orang netral, 40 orang puas, 20 orang sangat puas. Yang keempat, mungkin membeli lagi, yang mana 2 orang sangat tidak puas, 5 orang tidak puas, 40 orang netral, 80 orang puas, dan 45 orang sangat puas. Yang terakhir yaitu sangat mungkin membeli lagi. 1 orang sangat tidak puas, 2 orang tidak puas, 15 orang netral, 50 orang puas, dan 123 orang sangat puas. Yang mana total dari kategorinya yaitu 78 orang sangat tidak puas, 92 orang tidak puas, 150 orang netral, 185 orang puas, dan 195 orang sangat puas. Dilakukan perhitungan secara manual, yaitu yang pertama, eh, dalam penelitian ini yang dilakukan analisis menggunakan statistik Goodman-Kruskal gamma untuk mengukur asosiasi antara kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk dan niat mereka untuk melakukan pembelian ulang. Nah, berdasarkan data yang sebelumnya, maka dihitung jumlah pasangan konkordan atau yang disebut P dan diskordan atau Q dalam tabel kontingensi yang telah disusun sebelumnya. Dari hasil perhitungan, diperoleh jumlah pasangan konkordan sebanyak 5.725 dan jumlah pasangan diskon sebanyak 1.225. Dengan menggunakan rumus yaitu J sama dengan P kurang Q dibagi P tambah Q. Dan jika dilakukan perhitungan, maka diperoleh koefisien gamma sebesar yaitu dari 5.725 dikurang 1.225 dibagi dengan 5.725 ditambah 1.225 yang menghasilkan 0,75. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan menggunakan RStudio. Jadi setelah tadi pembahasan mengenai metode manual tentang metode Goodman-Kruskal, sekarang kita membahas menggunakan metode RStudio. Sebenarnya pada akhirnya hasil akhir dari menggunakan metode R ini tidak jauh berbeda dengan hasil akhir menggunakan metode manual. Hanya saja angka yang didapatkan itu lebih rinci dan lebih spesifik dan biasanya lebih pasti. Mengapa demikian? Karena menggunakan perhitungan oleh sistem ataupun komputer. Nah, cara perhitungan itu sederhana saja. Pertama kita tinggal memasukkan data ke dalam RStudio.
dengan mengetikkan data read CSV. Itu kalau misalnya data dalam bentuk file CSV atau kalau misalnya data dalam bentuk Excel, kita bisa menggunakan sintaks read Excel gitu. Kemudian memasukkan nama file kita, tinggal diketikkan sendiri atau bisa langsung dipilih. Biasanya ketika read CSV ini itu tuh kita menggunakan copy paste gitu contohnya, atau kita langsung bisa masukkan data kita asalkan file itu sudah di save di komputer ataupun di laptop teman-teman. Kemudian menggunakan tabel kepuasan itu tuh untuk menciptakan matriks sehingga bisa dihitung lebih mudah oleh sistem. Tinggal kita masukkan datanya, itu ada 50, 30, 10 dan lain-lain. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah menggunakan install package Destool. Nah, ini harus diinstal ya teman-teman. Mengapa harus dipakai dan diinstal? Karena Destool ini adalah salah satu package atau paket yang memudahkan kita untuk menganalisis statistik yang bersifat deskriptif dan inferensial. Nah, kebetulan analisis Goodman-Driscoll ini menggunakan statistik yang bersifat deskriptif dan inferensial sehingga kita harus menginstalnya. Sebenarnya bisa menggunakan sintaks yang manual dalam hitungannya saja kan akan terlalu panjang dan lebih ribet begitu. Nah, kita langsung saja gunakan cara yang lebih gampang, menggunakan Destool. Kemudian kita ketikkan library Destool, kemudian tinggal ketikkan gamma result, yaitu Goodman-Kruskal gamma, dan mengetikkan nama dari matriks kita tadi, yakni tabel kepuasan. Kemudian kita print hasilnya, dan keluarlah hasilnya itu sebesar 0,75. Nah, hasilnya itu tidak jauh berbeda dengan hasil metode manual sebelumnya, saja lebih rinci dan spesifik. Nah, mungkin begitu saja kawan-kawan. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk itu berhubungan positif dengan niat pembelian ulang. Nah, dengan koefisien Goodman-Kruskal gamma yaitu sebesar 0,75, ini menunjukkan bahwa metode tersebut efektif dalam menganalisis hubungan antara variabel ordinal. Nah, untuk penelitian selanjutnya, itu disarankan untuk mempertimbangkan faktor lain seperti harga dan preferensi individu. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.